Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang kedua ini kami akan membahas tentang ayat ketiga dari surah At-Tin, yaitu Watturi Sinin, demi bukit Tursina. Fase ketiga dari peradaban umat manusia merujuk kepada peristiwa turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Para ulama telah sepakat bahwa bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Setelah sebelumnya diperintahkan untuk berpuasa selama 30 hari, lalu kemudian disempurnakan menjadi 40 hari. Sebagai persiapan untuk menerima wahyu Taurat, beliau melakukan puasa itu pada bulan Dzulqa'dah. Peristiwa itu diabadikan dalam kitab Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Al-A'raf ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Pendapat yang terkenal di kalangan ahli sejarah bahwa Bukit Tursina terletak di semenanjung Sinai di wilayah Mesir. Bukit itu juga disebut sebagai Gunung Musa atau Hareh. Ketinggiannya sekitar 2285 meter. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa tempat itu ada di sekitar Baitul Maqdis di negara Palestina. Orang Yahudi menyebutkan ada di sekitar kota Nablus. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi 3 tempat. 3 tempat itu adalah Madinah, Bukit Tursina, dan Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa hidup sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Beliau seorang Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Setelah menyelamatkan kaumnya dari penindasan Fir'aun serta membimbing mereka dengan hidayah Taurat, Nabi Musa meninggal dunia di lembah Mu'ad, sekarang Yordania, dalam usia 120 tahun. Ayat yang keempat adalah Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Fase keempat dari peradaban umat manusia adalah peradaban rohani yang terakhir, yaitu risalah Islam. Muncul untuk pertama kalinya di kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Kalau nabi dan rasul terdahulu hanya diutus kepada kaumnya saja, maka beliau diutus untuk seluruh umat manusia tanpa mengenal perbedaan bangsa, suku, ras, dan warna kulit.
Rasulullah SAW menggambarkan risalah Islam ini dengan konkret. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaihi, beliau bersabda, "Mithli wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a lubnatin wahidatin faja'ala an-nasu yu'jibuna wa yatufuna wa yaquluna hala wada'tu hadhihi al-lubnata fa ana al-lubnatu wa ana khatamun nabiyyin muttafaqun alaihi." Perumpamaanku dengan para nabi dan rasul yang terdahulu seperti seorang yang membangun rumah. Dibuatlah rumah itu sedemikian megah dan indah, membuat takjub orang yang melihatnya. Hanya ada satu bagian yang belum terpasang, yaitu satu batu bata. Kemudian orang-orang yang mengelilinginya berkata, "Alangkah baiknya kalau batu bata yang satu ini dipasang." Sayalah batu bata itu dan saya adalah penutup para nabi dan rasul. Hadis muttafaqun alaihi. Kita tidak memungkiri fakta sejarah. Keempat peradaban inilah yang sangat berpengaruh bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW terpilih menempati ranking pertama orang yang paling berpengaruh di dunia. Menurut Michael M. Hutch dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.